Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tabi Pun. Perkenalkan, saya Dita Novitarini, guru kimia dari SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, sekaligus Wakil Kepala Sekolah bidang SDM dan Humas. Setiap langkah di sekolah ini mengingatkan saya, tugas guru bukan hanya mengajar, tapi hadir dengan hati yang tulus. Menyapa dan menyalami murid di pagi hari adalah cara sederhana untuk menyalakan semangat belajar dan menumbuhkan kepedulian di antara kami. Di SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, saya melihat rendahnya minat belajar kimia. Murid menganggap sulit, penuh rumus, dan jauh dari kehidupan mereka. Padahal di sekitar kami ada masalah nyata yang bisa dijadikan sumber belajar. Pembelajaran kimia seharusnya tidak berhenti pada rumus dan teori, tetapi memberi makna bagi kehidupan. Asap pembakaran sampah masih menjadi pemandangan yang akrab di sekitar sekolah kami. Bagi sebagian orang, hal itu biasa saja. Namun bagi saya, setiap kepulan asap adalah pengingat akan tanggung jawab seorang guru, bahwa ilmu tidak boleh berhenti di kelas, tetapi harus memberi makna bagi kehidupan. Pelaksanaan praktik baik ini menerapkan pendekatan inquiry kolaboratif dengan teknik ADIM, yakni Assess, Design, Implement, and Measure. Muncul gagasan saya untuk mengintegrasikan teknologi pemrograman dengan pembelajaran sains, sehingga konsep-konsep kimia dapat dipelajari secara lebih aplikatif dan menarik. Dari kolaborasi lintas bidang inilah kemudian lahir ide proyek smoke detector berbasis reaksi reduksi dan oksidasi, di mana pembelajaran kimia tentang redoks dihubungkan dengan pembuatan alat pendeteksi asap menggunakan sensor dan Arduino. Tantangan muncul ketika peralatan seperti sensor MQ135 dan Arduino tidak tersedia di toko sekitar di kabupaten kami. Saya memulai proyek dengan pertanyaan mendasar yang menantang rasa ingin tahu murid. Coba, adakah yang bisa jawab? Bagaimana reaksi redoks dapat digunakan untuk membuat alat pendeteksi asap atau smoke detector? Ada yang bisa jawab? Oksidasi itu mungkin kehilangan elektron, Bu. Jadi mungkin sensor bisa mendeteksi perubahan suhu. Oke, nanti kalian akan buktikan setelah kita praktek bersama. Siap untuk praktek? Siap. Murid merancang alat, menentukan komponen, serta menyusun jadwal pengerjaan. Guru berperan sebagai fasilitator. Saya ingin mereka tidak hanya memahami teori kimia, tetapi juga mengalami bagaimana ilmu itu bekerja di dunia nyata. Ini sensor asap. Ini ada kabel data. Oke, langsung action ya, siswa. Tahap ini menuntut murid berpikir kritis. Mereka memahami bahwa sensor bekerja karena adanya perubahan kimia yang melibatkan reaksi redoks. Yang tiga mana? Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan panduan teknis dan konseptual sambil memastikan setiap anggota kelompok memiliki peran aktif.
Pada tahap ini, murid belajar merancang kegiatan ilmiah secara terstruktur sambil memahami hubungan antara reaksi redoks dan prinsip kerja sensor pendeteksi gas. Setiap kelompok terdiri dari tim hardware yang bertugas merakit sensor, kabel, dan rangkaian Arduino. Selanjutnya ada tim software yang belajar membuat program dasar untuk mendeteksi gas menggunakan aplikasi Arduino. Dan yang terakhir adalah tim publikasi yang bertugas untuk membuat infografis seputar alat dan bahaya asap bagi kesehatan, serta melakukan presentasi ke warga. Ketika alat pendeteksi asap itu akhirnya berbunyi, bukan hanya sensor yang aktif, tapi juga rasa percaya diri siswa ikut menyala. Suara kecil dari buzzer itu menjadi tanda besar bagi kami bahwa kerja keras, kesabaran, dan semangat belajar mereka membuahkan hasil. Di wajah mereka terpancar kebanggaan bahwa ilmu yang mereka pelajari bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk kehidupan, untuk udara yang lebih bersih, untuk lingkungan yang lebih sehat, dan untuk membuktikan bahwa sekolah sederhana pun bisa melahirkan karya yang berarti. Pada tahap akhir proyek, murid mempresentasikan alat smoke detector kepada masyarakat sekitar. Ini adalah alat pendeteksi asap atau smoke detector, di mana prinsip kerja alat ini adalah reaksi redoks. Alat ini akan mendeteksi adanya asap yang lebih ambang dengan ditandai berbunyinya buzzer. Dengan penuh percaya diri, mereka menjelaskan cara kerja sensor MQ2 yang memanfaatkan reaksi reduksi dan oksidasi untuk mendeteksi asap. Kegiatan ini bukan sekedar unjuk karya, tetapi bentuk nyata pembelajaran kimia yang berdampak sosial, menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga udara bersih dan lingkungan yang sehat. Saya Dita Fitarini, guru SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah. Mari terus berinovasi dan menginspirasi melalui tindakan nyata. Karena menjadi guru berarti menghidupkan ilmu dan menjaga kehidupan itu sendiri.